Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Miss Norejara. Today we are going to learn about label. Okay, what is label? Artinya, label yaitu a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to a product. Jadi, lembaran kecil kertas, ya, atau plastik, atau material serupa yang ditautkan atau ditempel dalam suatu produk. Tujuannya apa? What is the purpose? The purpose of label is to give detailed information about the product. Jadi tujuannya label adalah untuk memberikan detail informasi tentang produk. Jadi dari label, from label we will know about the name, the descriptions, the contents, the ingredients, how to use or consume, how to store, and when the expiration date of the product. Jadi dari label kita tahu namanya, kemudian tahu deskripsinya, kemudian tahu isinya apa aja, komposisinya, kemudian cara memakainya, cara menyimpannya, dan kemudian yang terpenting adalah kita harus tahu tanggal expirednya, tanggal kadaluarsa suatu produk. It is very important to the consumer before they buy the product. Ya, jadi yang Miss bilang tadi, ini adalah suatu hal yang penting sebelum kita membeli produk, yaitu kita harus membaca label terlebih dahulu. Nah, ini example of label. Contoh pertama dari label ini label shampoo, ya. Function of cosmetic product if not obtained from the presentation of the product. Jadi ada shampoo, namanya, the name of label, the name of a product. Kemudian ada ingredients-nya, ada warning-nya, ya, warning itu peringatan. Kayak kalau misalnya kena air kita harus ngapain gitu kan, harus dibilas dengan air, ya. Kalau kena mata harus dibilas dengan air gitu. Terus weight or volume-nya juga nih, berat atau isinya gitu, 500 ml. Kemudian minimum date of durability of period after opening. Jadi setelah dipakai itu biasanya ada masa tertentu setelah dipakai, berapa bulan atau berapa tahun masa kadaluarsanya. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah contoh kedua dari what's that? Apa nih? Aspirin atau obat sakit kepala, ya. Nah, jadi label produk itu juga bisa berupa label obat. Tidak hanya tadi kalau kita shampoo, kemudian yang ini obat, bisa juga makanan, ya, atau minuman. Nah, kandungannya gimana? Each capsule contains, jadi setiap kapsulnya terdiri dari apa aja nih? Butalbital, aspirin, gavin, and codeine phosphate. Ya. Kemudian usual adult dosage-nya, dosis untuk orang dewasanya seperti apa? Satu atau 2 kapsul setiap 4 jam. Ya. 1 or 2 capsules every 4 hours. Total daily dose shouldn't exceed 6 capsules. Jadi total dosisnya tidak boleh melebihi 6 kapsul sehari. Nah, itu kenapa pentingnya kita membaca label suatu produk, ya, supaya contohnya di sini di obat. Kalau kita kelebihan dosis, ya bisa berbahaya untuk diri kita sendiri. Kemudian ada
Penyimpanannya, store and dispense-nya di bawah suhu 25 derajat, ya. Kemudian keep out of reach of children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Isinya ada berapa? Ada 500 capsules. Gitu. Oke, paham sampai sini? Tugas kalian sekarang yaitu find out an example of label. Cari contoh label suatu produk, bisa makanan, bisa obat, bisa minuman, bisa jajanan, ya, snack. Kemudian digunting, ditempel di buku kalian and stick on your book. Ya, itu tugas pertama. Yang tugas kedua adalah tugas 3 dan kuis halaman 19. Ya, ada 2 tugas. Yang pertama, mencari label, kemudian digunting dan ditempel di buku tulis. Yang tugas kedua yaitu mengerjakan LKS halaman 19, tugas ketiga dan kuis. Keduanya difoto, kemudian dikirim ke email hilwanur89@gmail.com. Thank you for today. Assalamualaikum.